malamnya danyo terperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengetahui sejarah kehidupan Rasulullah untuk tak ambil iktibar supaya bermanfaat kepada danyo dunia dan akhirat. Pada Maulid sebelumnya danyo berbicara tentang Rasulullah. Ena ada cerita yang kali. Saat perkawinan dan berumah tangga Rasulullah dengan Khadijah, belum sampai kepada kebangkitan Rasulullah sebagai seorang Rasul. Pertama yang perlu kita lupa bahwa status Khadijah sebelum bersuami dengan Rasulullah adalah seorang janda yang sudah 2 kali punya suami dan kedua-duanya meninggal. Suami yang kedua adalah Abi Halah, yang dua-dua suami adalah keturunan Bani Tamim. Saat Khadijah berusia 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun, terjadilah perkawinan. Artinya Khadijah lebih tua 15 tahun. Sementara Rasulullah di usia 25 tahun. Tetapi dengan dukungan Khadijah lah jadi sebab untuk menuju kepada kenabian dan kerasulan. 25 tahun baru Nabi jid ke Rasul di saat usia 40 tahun. Artinya 15 tahun sebelumnya hidup dalam rumah tangga bersama Khadijah, golong Nabi nak angkat menjadi Rasul. Tetapi berkat dukungan Khadijah, Nabi hanya tersibuki dengan cari rezeki, karena Khadijah sira orang kaya dan hartanya berkorban untuk kepentingan suaminya. Karena sira konglomerat yang sangat berakhlak dan terpelihara. Menjelang usia 40 tahun, hampir usia 40 tahun, Rasulullah semakin rutin menyendiri, yaitu menyendiri Uguha Hira, ya khalwah, mengisolasi diri dari manusia. Yang perlu tajuk hikmah, manusia untuk lebih dekat kepada Allah, untuk menjadi manusia yang sempurna, harus melepaskan diri dari rutinitas dan kebiasaan hidup sehari-hari. Tanyo tamita ilmu, cari ilmu boleh rame-rame, saling belajar. Tapi ilmu yang didapati sering hanya sebatas pengetahuan di dalam pikiran. Mutamah cara, mutamah le tak tuba. Tetapi untuk membentuk kepribadian, apalagi untuk mendapatkan
nilai-nilai ketuhanan, nyo harus boleh lakukan tafakur renungan. Dan nyohan mungkin berenung dalam kesibukan. Sulit tafakur di dalam keramaian. Karena sebuah keyakinan, itu sebuah rasa untuk tongan Allah, tongan Tuhan, yang harus timbul rasa suka, rasa takut, dan rasa cinta. Tapi menyogotnya sibuk dengan rutinitas, sulit terempek rasanya. Maka Nabi benci di dalam keramaian. Kadang-kadang cok bekal dari Khadijah, jauh guahira namuro wolom, ya cok bekal lom sampai na yang tuk si belut hinan di guahira sendiri. Pegian menyendiri untuk mendekat diri kepada Allah, untuk merenung, untuk tafakur. Maka hinanlah merempek keinsafan dan kesadaran. Untuk taco itibar legadanya, sesibuk apapun kita, sisihkan waktu bersama Allah, menyendiri hanya bersama Allah. Mehan rasa cinta, rasa takut, nilai-nilai keimanan hanya berada di otak, hanya sebuah pengetahuan, hanya sebuah pemikiran, tidak masuk di dalam rasa. Dan yang boleh tajok iktibar tanya tak berzikir harus khusyuk, kepa supaya masuk dalam rasa. Tanya beribadah harus fokus supaya masuk ke dalam rasa. Rasanya nyog istilah di dalam ulama tarikat, istilah sufi, nah dalam bentuk hal, nah dalam bentuk sifat yang geken dengan makam. Halnya hilang-hilang timbul. Hirau-urung wate menjanjan sadar cinta ke Allah, getingat ke mati, getingat ke akhirat. Tiga gebi dek ada lelau. Hanya dengar kenang nasihat sadar. Nyolehnya kaku pegat rokok. Lehnya kita lop. Kenapa? Itu masih belum merasakan, masih hilang-hilang timbul, cepat hilang, cepat tergoda, cepat rusak, karena belum kokoh. Tapi sifat baik yang kakokoh dalam hati, yang baru geken makam. Menyogolom kokoh hana geken makam. Yang bagi kita nyombet-bet tentang makam. Maka dalam halnya Rasulullah segelom dan wahyu pertama menyendiri, mencari kesepian. Ujung buat di saat karaseh dalam menyendiri, Rasulullah terasa sendiri hanya bersama Allah di mana-mana. Artinya sepi dalam keramaian, ramai di dalam kesepian.
Kibar ramai dalam kesepian. Walaupun sendiri, tidak rasa sendiri. Selalu merasa ada bersama Allah. Walaupun dalam keramaian, tidak merasa ramai. Hatinya sunyi hanya dengan Allah. Maka, yang kelegaan aju-aju kehidupan Rasulullah. Manteng status kepala rumah tangga. Tapi golom jid ke Nabi. Akhirnya pada satu ketika saat usia Rasulullah sudah 40 tahun nyanhinan trenlah Jibril yang Nabi hanana tepu dan Jibril negrup Nabi di Gua Hira. Neperintahkan tira negrup di Jibril Nabi neken ikra. Pun jawab di Nabi, ma ana biqari. Baca neperintah di Jibril. Ini Nabi yang ngedepunya Jibril. Punya makhluk ada jin ngedepu. Pokoknya Jibril tiga grup Nabi ikra baca ma'ana biqari. Saya bukan orang yang bisa membaca karena Nabi ummi. Nepeluh negrup tiga tu negrup ikra tetap menjawab di Nabi ma'ana biqari. Lun hanjit lu membaca. Duduk baru yang ketiga yang kelihir ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq tampi habis lihnya terkejut Nabi neutren bagu hai rakyat nyatanya jajak umrah kalau tak kalau dah ziarah hai merak kan tidak nyalung kalau lu cuma hayu tu kuna dia Nabi atas tai maya-maya. Nyata kalau dari atas huyup menyorot huyup lagi rep bau cicak jom meninggal tu. Mangke hayut tu. Nak kehinan Nabi. Lenya neplung wo Nabi rumah. Waten wo rumah Nabi tu makut. Karena hanan apa yang sedang terjadi terhadap diri Nabi. Sementara Nabi segolong menerima wahyu selalu terjadi mimpi. Yang mimpi Nabi geistilahkan ru'ya. Karena nadua boh yang dihwati tengok. Na geistilah ru'ya rahasia. Na istilah ahlam. Ahlamnya lumpur, bunga-bunga tidur. Ru'ya nyen sesuatu yang menunjukkan pu yang akan terjadi di dalam kenyataan. Nabi segolomnya pu yang lumpur terjadi, lagi lumpur menan terjadi. Segolom terjadi di dalam lumpur. Segolom terwahyu. Jadi langsung ngeplung dalam kondisi temakut. Pegang satu makut. Memang bijak Khadijah. Watiaga kalan suami temakut. Kepetenang baik temakut. Nyan hana bahaya, nyan kebaikan keron. Tenang mandang. Mungkin menyuri nang tanya beri gani. Gaduh jajak uha tinggal gop di rumah itu. Ya tapi boleh jauh jauh. Tapi Khadijah gedukung misi Nabi. Pada beras tu makut kepetenang. Artinya penuh dukungan. Menyalah-salah ke patah semangat dia. Ada jalong. Ya, patah semangat tu. Tetapi
Memang Khadijah sangat mendukung, berkorban untuk Rasulullah. Wadenya Khadijah bijak. Nyonya hana mufhum jak tajak kedih apa. Apa Khadijah? Siro ahli kitab. Segolong gajan buta memang menulis kitab. Dan orang yang gedepe asal-asal kitab Nabi sebelumnya, tentang cerita-cerita, berita-berita tentang lahir Nabi akhir zaman. Jaklah Khadijah dengan Rasulullah berangkat ke dia, yaitu Warakah bin Naufal. Berarti Warakah bin Naufalnya tempat musyawarah. Waktu gelumpo li Khadijah aja magedong makawin, karena gedupu tak biar lumpo, kedih ti ada yang. Nyo, ya tanya kedih dah, bawa Warakah bin Naufal tentang peristiwa yang terjadi yang sangat menakutkan Rasulullah di Gua Hira. Rumah lu gegrup ubi raya. Detuk kedih bawa Warakah bin Naufal ke pegah. Tanya kata baik demakut. Nyan ke utusan Allah yang pernah teruk bak Nabi Isa. Bak Nabi-Nabi sebelum ji. Joronyo katro bak kata baik demakut. Wadenya Warakah kaduha kabarat duha ke ke li Warakah bin Naufal, andai jih long mudah, lu akan berjuang bersama kata, lu akan berkorban bersama kata, menyodong panjang umum, lu menjadi salah satu orang yang berkorban, itu berjuang. Kata adalah utusan Allah, kata Nabiullah. Tapi umur hana panjang. Warakah bin Naufal hana tiblihnya wafat. Lihatren ponyan. Lihnyan mesengap tu hana troli. Nah yang pegah tahunan tapi pendapat yang kuat. 6 bulan leh wahyu di Gua Hira. Sengap megetuhan li. Nyan hinan Rasulullah menjadi resah dan galau. Katimo pikiran gero ke macam-macam. Pulung no hana tung li Allah. Pu yang kepegah li Warakah bin Naufal lung nak angkat ke Rasulnya pu hana jadeh li. Hari-hari berpikir. Gelisah. Sehingga wadah nejak bak lereng gunung. Ingin nedik ron ngelang lereng nak bunuh diri, menalah maunya Rasulullah. Kecewa. Tanglungnya punah salah long dengan netung li Allah. 6 bulan dalam kegelisahan. Menangis sendiri Rasulullah, gelisah sendiri Rasulullah. Pakan katsengan duduk. Waktu Rasulullah lam gelisah pikiran aja deh je ke Rasul. Dengan jajah lalu kia gunung. Dia makhluk yang cukup raya. Du ada kursi menggantung antara langit dengan bumi. Wadenya luar biasa gerdang-gerdung di langit. Wadenya tengah Rasulullah nekala lebah raya makhluk. Du ada kursi menggantung antara langit dengan bumi. Kekut. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Dia kerja Rasulullah ni peluang. Sudah semuanya peluang. Anda tak bayang mana peluang Rasulullah bahaya. Teruk ke dia rumah. Kat megok-gok tubuh. Nekun bah Khadijah.
Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, hai Khadijah. Selimuti aku. Ngedemakut. Tiraga selimuti Khadijah. Gepetenang Rasulullah. Tidak perlu takut. Dirimu orang baik. Dirimu orang yang selalu menyambung silaturahmi. Selalu berbuat kebaikan. Katahan, ronahan bahaya, hai Rasulullah. Ngan leh 6 bulan yang kedua. Lehnyan baru mentambung-tambung ngejuayu. Menyawai pikir tiga na jadi. Maka hinanlah mulai Rasulullah melakukan dakwah sir sebagai seorang rasul. Yang perleda boleh kita nyom. Pola dakwah Rasulullah napet macam dari pertama sampai akhir. Diawali dakwah Rasulullah untuk membangun Islam, memperjuangkan agama, dimulai dengan dakwah sir. Nyan letun dakwah sir. Musom-musom pakat baik pegah-pegah bagong. Menyoyak merno li Nabi sahabat yang tamang fun agamanya payah dua dalam tempat sepi atau bak-bak rumah urang bersembunyi. Yang letun pertama. Yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Khadijahnya yang pun. Wadai pegah ke Rasul, Khadijah yang pertama beriman kepada seorang Rasul, yang Rasul itu adalah suaminya dan kekasih hatinya. Nemiman. Maka Rasulullah wadai dudo-dudo wadai hanali Khadijah selalu terucap nama Khadijah di lidahnya. Sehingga Aisyah pegah li Aisyah nyai Rasulullah nyana pokoknya asaina rumah saja long tapi disebut nama Khadijah berikan ke Aisyah sehingga menyona gitu Mesia tapi pegah ya jok kengan Khadijah astika Khadijah ya jok bagi-bagi Aisyah tak berikan Khadijah saja. Mak Ziura pegah ilung bengeh dong ke Aisyah. Dia cerita. Bengeh dong. Waktu pegah Rasulullah nyo sianya sebahagian ya jo kerak-karakan Khadijah. Gitu ojule Aisyah Khadijah. Khadijah tapi im tadi ngengpi. Pun jawab di Nabi, Allah qad razaqani hubbah. Allah yang memberikan pada hatiku cinta kepada Khadijah. Hanapat lunten. Duduk ke kritik le bergali Aisyah. Hai Rasulullah. Pakai hero cinta tak kurang dua yang. Ajuzan. Khadijah kan mentangan muda, Aisyah kan sangat muda. Tuhan tempat lu mentang muda, pak urung tu haji sambil haim tadi ngabin berak Khadijah. Netandang di Rasulullah. Dialah orang pertama yang beriman saat orang lain mengingkari, tidak mau beriman. Genyan pun yang beriman saat orang lain ditantang dilawan lo. Khadijah lah yang membantu saya di saat orang lain mengejar saya, memblokade. Dan Khadijah yang cintai lo saat orang lain membenci. Menjawab di Nabi. Dan yang boleh dan pegah Khadijah. Khadijah adalah perempuan pertama yang beriman.
yang mendukung misi Rasulullah. Olehnya, Sayyidina Ali, Utsman bin Affan, Sayyidina Umar mentang lawan. Padi-padi bro, dudo karena puluhan. Yang lelam golongannya kan tokoh-tokoh, tetapi lamit-lamit urung kasihan. Tokoh-tokoh hanya beberapa orang. Karena pakan kecil urung kasihan lamit-lamit. Karena bak urung kasihan, bak urung yang lamit-lamitnya hanya sifat dekabu. Sehingga gampang tunduk. Yang tokoh-tokoh sulit didakwahkan karena merasa terganggu ketokohannya. Nyoreng tokohnya tetap pakat ikut buat kebaikan betimang ini. Wujud drop ikum nyorok ikut han. Anggetim ganyan jika pengikut. Kalau beriman kepada Rasulullah, pasti yang hebat itu Rasulullah. Pasti yang hebat Muhammad. Lah tak ganyan. Hayu tak ganyan. Bagi fikir ke hayu gop hinan hana jadi iman. Tengah dah damang nuraka nanti pakan damang nuraka hana jadi damang curuga. Bak dia kelabago. Maka itanya menyeperlet rempek kebenaran, hilangkan kesombongan. Jangan merasa terhina kalau dinasehati. Jangan merasa terhina kalau dikritik. Bek dah lawan. Merasa gada harga diri itu watai pegah salah dan nyolego. Nyan han akan butuh itu. Hanjit sagai cium. Hanjit sagai bersalah. Asai pegah salah tak lawan maju. Kita akan tersesat di dalam kesesatan. Karena sulit mendapatkan petunjuk. Terhindar. Ada terhalang oleh kesombongan. Maka watenyan letun dakwah sir dudo perintah untuk dakwah jihad. Mulai pegat pengumuman itu. Itu bukit panggil kerabat-kerabat untuk beriman. Letun. Maka tapi setelah fase pertama sir, fase kedua jihad, jihadnya hanya dengan komunikasi. Kapegah terang-terangan, kamulai pakat-pakat lang kelompok agak ramai walaupun saudara-saudara dekat. Yang fase yang kedua, yaitu fase jihad, terang-terangan. Tapi terang-terangan belum perang-perangan, hanya ngenpegah, ngelidah bilisan. Berakhir jihad menang sampai hijrah. Sampai tun hijrah. Tapi 11 tahun pertama hana sambutan. Yuna beberapa orang yang beriman. Hana nepiuh-piuh Nabi dakwah. Tapi musuh kaum musyrik juga tidak pernah berhenti melawan dan menzalimi. Selalu dalam perlawanan. Selalu menyakiti dengan bermacam cara. Tapi Nabi hana Nabi. Petanya yang perleta coy tibar. Kalau anda ingin menegakkan kebenaran, harus siap berhadapan dengan tantangan. Seorang rasul saja yang sangat sempurna, tiada sisi kekurangan dan kesalahan. Tapi
tapi tetap dihina dan dilawan. Belum tanya? Tanya BO halangan ke hana jadeli. BO ikut negop kata surut. Pakai kena BO hana lina program dakwah. Hana lina ajak lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena takut ditantang dan dihina. Merasa tidak wajar kita orang baik dihina. Merasa hanya pantas kebaikan yang ditawarkan, tetapi keburukan yang dibalas, kejahatan yang dibalas. Sehingga tak piu. Hanjit piu je. Menyotanya ingin tegak Islam. Ikuti Rasulullah. Penuh tantangan, tapi tidak pernah berhenti. Nah. Cuman pakai Rasulullah tidak lepas dari apa yang hasil di Gua Hira. Kebenaran iman, kebenaran Islam tidak hanya sebuah pengetahuan, tetapi sebuah rasa cinta. Kalau sudah cinta, kalau sudah masuk dalam rasa, maka baru siap hadapi tantangan. Hansip kebenarannya hanya sekedar tadepa, tapi hanya menarik dan hanya cinta. Maka itanya menyata purno anumin tentang kebaikan, hanya sekedar tahu kebaikan, dia tidak akan sulit menjadi orang baik sebelum dia bisa merasakan cinta pada kebaikan dan takut pada keburukan. Maka butuh penyadaran dan keinsafan. Hansip dengan transfer ilmu. Dapat cara kecuacu. Hanya menjadi orang cerdas. Hanya orang yang menampakkan pada orang lain hanya dirinya orang cerdas, tapi tidak membuktikan dia orang baik. Jadi watenyan 11 tahun Rasulullah selain daripada ngedakwah ke orang kaum Quraisy di Makkah, musyrik Makkah, setiap musim haji Rasulullah merempak ke pendatang orang-orang haji. Nyoi Mekah hai terima ni. Hon tataju yang nai lawan. Perhuru lain, minta huruf lain. Sehingga Nabi netawarkan tapi untuk bertemu dengan kelompok-kelompok kabilah-kabilah yang naik haji. Bak Thiura merempak li Nabi dengan kabilah Bani Sa'sa'ah. Nah, nak merempak. Jadi waktu nak merempak li Nabi, ya pegah Nabi bawanya, hai nama iman, nedamang Islam, menyodro nama iman, nyantinga drone akan kuasai Arabnya, drone ajan ke raja-raja Arab dan ditingah dalam syurga menjadi penghuni syurga dan raja-raja di syurga, menyo ikuti tim berjuang ada langlung ajaknya. Dengarnya rame-rame. Ilikut na Abu Lahab. Gedeg ilikut dia. Nabi dengar pegah bawa je. Hati habis ke pegah apa Nabi? Bak terakhir dia musuh Abu Lahab. Baik ke pedih ya. Sulit ya. Ketika nak cuang ilikut Abu Lahab. Saya kan dapatkan orang dalam kebaikan. Ketika nak komentar lainnya ya apa salah. Maka dia manjat dekejut. Dan orang pun salah. Kamu nak lah. Kamu dia lah.
Nak piuhi Nabi. Kakak duduk gara-gara Abu Lahabnya bunuh kai dengar, duduk kai petele. Li dengar Abu Lahab. Oh yang kejap Nabi tak ada dengan Abu Lahab. Saya le berhabat Nabi, berbeda je lagi. Dah tanya dia bubut kebaikan sebagainya nanti. Rupa ji masa Abu Lahab kan kena. Ini ada kerja tanya. Si ilawan. Kalau lawan laju, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Begitulah dakwah. Tak pernah berhenti. Masa seorang Rasul bisa dilawan? Begitulah sebagai contoh kegetanya urung-urung yang budip agama. Jadi Mbak Siuro nampung dalam berahaya. Dia cerita ke rolong. Dengar begat. Jadi Mbak Siuro musim haji itu nyot pegah kiban proses terjadi kaum Ansar. Kenapa terjadi tumbuh kaum Ansar sebagai kekuatan awal umat Islam? Jadi cerita aja kau. Tepai batawah musim haji. Nabi tapi tib haji ni yang merumpak dengan kelompok-kelompoknya. Bak siurau Rasulullah ni yang merumpak dengan kelompok kaum Bani Khazraj dari Madinah di Aqabah. Ini kan Jamarah Aqabah, ini tempat merumpak. Waktu merumpa, natanya oleh Nabi, gata nyo dari pane, droneo mandumnya dari pane, kamu dari Madinah, dari kabilah tu, kamu dari kabilah Khazraj. Duduk nak pegah juga Nabi dakwah, ngajak untuk beriman. Nak padi dro kabilah yang enak. Wadah gedinga haba Nabi lewung kaulum Khazrajnya. Langsung iluk sambung, nyambung. Pakai nyambung, nyana cerita. Sebab orangnya wadah gedinga Nabi, dakwah dari Rasulullah, mengajak beriman, mereka langsung bisa terima. Karena latar belakang di Madinah. Di Madinah, dalam kehidupan masyarakat Madinah, limang boh kabilah. Dua boh kabilah pribumi. Leboh kabilah pendatang. Yang dalam kehidupan, Yasrib waktunya ke Madinah. Dua boh suku pribumi dan leboh suku pendatang dalam kehidupan masyarakat Madinah. Suku pribumi adalah Khazraj dan Quraizah. Yang suku pribumi baca dariana dalam kitab ini. Jadi limang boh sukunya dan nyobut tarikh nada dengar Khazraj, Quraizah, Aus, Kainuka, Tabotu, so nanti ingat Tabotu, Nadir, Bani Nadir. Ingat dia Tabotu, nyontoh tabuan. Pada boh kabilah yang di Madinah, limang. Pertama Khazraj, Aus, Bani Quraizah, Bani Kainuka, Bani Nazir. Limang boh. Dua boh pribumi. Leboh Yahudi. Leboh Yahudi.
yang pribumi adalah pertama Bani Khazraj, yang musyrikin. Orang pribumi, orang musyrik, kan Yahudi orang. Yahudi, kelompok Yahudi yang pendatang, yang pribumi adalah musyrikin. Salah satu dari pribumi adalah Khazraj. Yang kedua Aus. Yang kedua, yang pertama Khazraj, yang kedua kabilah Aus. Leboh tu kabilah Yahudi yang di pendatang. Nya kena pegah baca kiban akai Yahudian. Yahudi pertama Bani Quraizah, yang kedua Bani Nadir, yang kelima Bani Qainuqa. Ada yang bertarikh kalau kita dengar dia. Bani Quraizah, Bani Nazir, Bani Qainuqa. Antara kabilah Aus dan Khazraj selalu konflik dan berperang. Diprovokasi oleh kabilah Yahudi. Nyupaki tapi ibu pakai Yahudi. Aus diprovokasi, Khazraj diprovokasi untuk mupaki antara Aus dan Khazraj. Dalam sejarah mereka berperang hampir 120 tahun selalu terjadi. Hana damai-damai bergenerasi peperangan. Leboh kelompok Yahudi saboh je ke pendukung Khazraj, dua boh pendukung Aus. Maka setiap awaknya berkonflik, maka Aus didukung li Bani Quraizah, li Yahudi Quraizah. Khazraj didukung li Bani Nazir dan Bani Qainuqa. Kadang-kadang orang pribuminya berkonflik dengan awak Yahudi. Wate awaknya mempaki dengan kelompok Yahudi, awak Yahudinya tapi pegah kapreh nyok garap tren Nabi akhir zaman. Tinggal kamu akan dukung Nabi akhir zamannya dan kamu akan hancurkan awakkah. Kamu beriman bersama Nabi akhir zaman. Itu Nabi Muhammad. Yang tapi pegah. Maka lam ule orang pribumi di dalam pikiran orang musyrikin Mekah, Madinah, tapi mubayang Nabi akhir zaman. Maka Khazraj wate merumpak dengan Nabi ditawarkan meiman, mesambung dengan pernyataan Yahudi bahwa Yahudi akan bergabung dengan Muhammad Nabi akhir zaman untuk memerangi awak Khazraj dan Aus. Maka wate getawar li Nabi kelompok Khazraj hinan Aqabah. Tinggal katanya, kamu beriman, nyokuh yang kamu dengar-dengar. Dari dulu Yahudi mengatakan bahwa akan sudah hampir saatnya lahir seorang Nabi akhir zaman, dan kami beriman dengan mereka dan kami akan bersatu dengan Nabi untuk memerangi kalian. Watian kakak awaknya beriman sepakat. Nyan lam kawannya na padi-padi dua orang Khazraj. Yang gaknya dari Madinah. Maka wate orang yang gebalik Madinah. Ne perintah li Rasulullah Mus'ab bin Umair
untuk mendampingi orangnya. Wo ke di Madinah untuk memberi pengetahuan tentang iman dan Islam. Nah, jadi Mus'ab bin Umair, hai Mus'ab, dampingi orang yang kami imannya ke di Madinah. Han biarkan dalam kejahilan untuk ajari mereka tentang Islam. Kakek wo ke di lihnya berkembanglah Islam di Madinah sementara Rasulullah manteng di Mekah. Masyarakat Madinah sudah berbicara tentang Nabi akhir zaman dan sudah mulai masuk Islam. Sehingga orang Madinah lah yang sambut secara rame-rame agama. Saat Nabi hijrah, nyeringkas aja, saat Nabi hijrah, orangnya mengeluh-ngeluhkan kehadiran Rasulullah. Orang-orang beriman di Mekah. Maka saat Rasulullah dan orang beriman dikejar di Mekah, disambut oleh orang Madinah, terutama kaum pribumi. Di Yahudi, wate segolom lahir Nabi, ipegah-pegah ini beriman ke Nabi. Tapi wate kalahir Nabi, kahana jadi? Tak jadi. Kenapa? Karena fi qulubihim maradun, ada penyakit di hatinya. Dulu membangga-banggakan menunggu kelahiran Rasulullah, kelahiran Nabi akhir zaman. Falamma ja'ahum ma arafu kafarubi. Apa yang mereka tahu saat datang mereka kufur mengingkari. Kenapa? Karena dengki dan kesombongan. Hanjadeh diikut Nabi karena ya kehina roy je ke pengikut mereka tokoh-tokoh. Ya ke haya Nabi, ya ke labago, maka le urang harus gepubuk kebaikan bak ya ke labago. Waktu tajak kebaikan, tinggal gajunya tak ikut gaknya, dah ya tak gaya. Katanya pengikut, kalau batak gaya, karena dengki atau membuat kita jadi hina, hilang ketokohan. Yang le beriman adalah pribumi. Yang pribumi Aus dan Khazraj beriman karena mendengar dari pernyataan Yahudi sebelum kedatangan Rasul. Maka hinanlah terjadi hijrah. Gepreh le urang Madinah. Hinanlah terjadi kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mulai dari pertemuan dengan kelompok Khazraj di Mekah di musim haji. Karena Nabi tapi netawarot. Kadang merupakan orang hai. So nasi tim puturi leung sean ngejemaah haji yang dari luar Mekah. Getawaro guyak puturi. Wate puturi ke perempak yang hina ngedakwah ajak orang beriman. Yang di Mekah hanya terima 13 tahun. Perjuangan di Mekah hanya terima. Terjadi adanya duduh hijrah setelah Ammul Husni. Saat Khadijah meninggal, Abu Bakar meninggal, Abu Talib meninggal. Khadijah meninggal, yang manteng Nabi di Mekah, manteng di dalam tantangan
cukup berat berdakwah. Umur Khadijah meninggal 65 tahun. Berarti pada trip Nabi udip bersama Khadijah. Pada trip Mekawin Nabi Khadijah, umur Nabi pada 25. Umur Khadijah 40. Wafat Khadijah usia pada kenang cerdas cermat hamnang. Pada usia Khadijah meninggal 65. Berarti pada trip Khadijah hidup bersama Rasulullah 25 tahun. 25 tahun lah. Yang mana? Nabi ke Rasul umur pada trip sebelumnya udip bersama, sebelum je ke Nabi pada trip udip bersama Khadijah pada 15. Berarti 15 tahun udip bersama Khadijah baru nangkat ke Nabi. 15 tahun berarti karena umur Khadijah pada tak Nabi je ke Rasul 55. Wafat Khadijah usia pada 65. Berarti 10 tahun bersama Khadijah. Udip dalam tantangan dan penderitaan saat bersama Khadijah, tapi Khadijah pendukung setia dan pejuang setia, sehingga setelah Khadijah wafat, saat tunyan pula Abu Talib wafat, maka Hanalib pelindung Rasulullah, tidak ada lagi yang disegani. Karena Khadijah orang yang paling berjasa kepada orang Makkah. Karena agaknya yang tukang bimodal ke nekji, bimodal ke yahji, bimodal ke anu awayan. Sehingga kalau dia ganggu Muhammad terhalang, karena mengingat itu suami Khadijah yang sudah banyak jasa kepada kita. Abu Talib seorang tokoh yang melindungi Rasulullah tapi tidak mau beriman. Setelah wafat Khadijah, setelah Hanali Abu Talib, tantangan semakin gencar. Ada cerita satu peristiwa. Bak tiuro Nabi ngetubit irmoh. Waktu ni jajak dalam kota Mekah. Truk awak musyrik dicok lehop, dicok lebeng, dicok abe, diplay adu hulai Rasulullah. Uto baca Rasulullah. Rasulullah ni jangan baca kelih bersih. Melabu mengabe tubuh Rasulullah, lampu mengabe. Pokok ji gadah hi Rasulullah. Tetuk ngeluh. Nebatalkan perjalanan Rasulullah, langsung pulang ke rumah. Nuwa rumah menyebarkan. Wate nuwa rumah na Aisyah rumah. Orangnya anali Aisyah yang na anak gadis Rasulullah. Yang ana 5 dikejut Rasulullah di rumah. Anak yang lahir bak Khadijah. Ayah, pakan menuk ayah. Maka baga-baga anak gadis Rasulullah. Ya tampuh apa bak ulai Rasulullah. Ya pergi hina dar Rasulullah. Tirai klik anak ikalan ayah dalam kesedihan dipinang. Betul-betul Rasulullah tuhnya tun kesedihan.
Maka istilah dalam tarikh ke Amul Husni, tahun gundahnya Rasulullah. Dalam kegundahan Rasulullah waktunya musyawarah ngen anu angkat yang kajak ke sahabat dan dengan para sahabat yang lain yaitu Zaid bin Harithah. Hai sahabat-sahabat lo, nyosang hasili tadawah di Mekah. Orang Mekahnya lepas kera-kera ilawan tetapi negara Mekahnya negara suum gunung anak batai lagi kera anak batai menang kera tak orang Mekah. Lian panas, cepat emosi, nyotang dia dakwah ke dia Taif. Sang Taif hidih masyarakat hidih nanggro lepi ya, awaknya mungkin lepi-lepi ya, manga itim dengar dakwah. Nyai Mekah nyosangkan hasili, nyan lamtunya, truk ke dia Taif bu yang terjadi. Difitnah li tokoh-tokoh Taif. Urung pungo katru i Mekah. Itu orang gila. Difitnah babak urung awam, babak anak miet. Rasulullah nyan urung pungo. Man baik pegah urung pungo, pulau mbak anak miet ke kapai. Ya nonton rame-rame, yurom ngana bedek. Pada jirom rame-rame kenang baule Rasulullah, kenang batamai Rasulullah. Sehingga Zaid bin Harithah getendro bah kenang gaknya nana bate, tetapi tetap kenang Rasulullah. Sehingga jahitan keluar darah dari tubuh Rasulullah. Rasulullah lemah, payah peih, bak paga lampuh bak binih jalan. Dudocok kesimpulan, di Taif juga tidak bisa. Ditantang kembali lagi ke Mekah. Kalau seakan tidak bisa lagi berjuang, tidak ada yang mau terima. Kehwat dalam tunyan ke saat Rasulullah dalam berat, maka Allah menampakkan kebesaran Allah. Supaya semangat Rasulullah semakin kuat. Han lemah dengan tantangan, nepedih kebesaran Allah, maka baktunyanlah Allah netakdirkan Isra Mi'raj bagi Rasulullah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minas masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kepu Allah nepu Isra Nabi untuk menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana kekuasaan Allah dalam menjalankan Rasulullah dari Makkah Baitul Maqdis. Di luar kemampuan nalar otak manusia. Bagaimana kebesaran Allah nepuik Rasulullah sampai ke atas langit ketujuh. Di luar nalar manusia. Saat kembali ke tempat tidur masih panas. Dalam waktu yang singkat bisa menembus Masjidil Aqsa dan tembus di atas langit yang ketujuh tanpa butuh waktu yang banyak, tetapi selesai bermacam persoalan sehingga terima salat 5 waktu. Kepu nepekalan syurga, nepekalan neraka, nepekalan kondisi langit saat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, supaya nampak kebesaran Allah. Terlalu kecil tantangan, terlalu ringan penderitaan dunia setelah melihat syurga dan kebesaran Allah. Maka menyogitanya tatu'uh syurga, tatu'uh neraka,
rasa di dalam jiwa, terlalu kecil tantangan dunia. Dunia tidak bisa membuat kita menderita. Dunia akan ringan sepahit apapun kalau hidup untuk syurga dan untuk Allah. Semuanya bisa dihadapi dengan senyum kalau kita tahu lewat iman dan Islam kita sedang berjuang mencapai sesuatu yang cukup besar. Maka menyogetanya betul-betul hawa ke syurga, ya ke neraka. Tidak ada alasan untuk tidak bisa dan tidak mau beramal. Tanya ya buat-buatnya menyo ya ke neraka, menyo taturi Allah, menyo galak ke syurga. Tidak ada alasan bosan cari ilmu. 1000 tahun diperintahkan untuk cari ilmu, siap asal masuk syurga, asal selamat dari neraka. Maka tanya-tanya yang komit mencari ilmu warisan Rasulullah, kita sedang berjuang untuk hal yang cukup besar. Apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Nah bahagia tanya tak buat, nah senang tanya orang tak buat, kepa tak buatnya, kepa untuk cari kerja kecil, untuk cari gaji kecil, sekurang-kurangnya berjuang untuk mendapatkan syurga, berjuang untuk selamat dari neraka, untuk selama-lamanya di syurga. Tapi tidak mungkin dengan kejahilan. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmun. Semua ada jalan. Jalan ke syurga harus dimulai oleh ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Maka silakan berbahagia bagi tanyo yang kan takdir oleh Allah sedang menimba ilmu di daya. Nak temakut hana lapangan kerja. Nah, nyo tajak udaya hana lapangan kerja tu. Mam nyo hana tajak nah. Hana di ya kan? Ada, enggak ada. Hana masalah. Yang penting kita punya modal untuk kehidupan abadi. Maka yang kita berjuangnya adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah, menerima warisan ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Terjadi Isra Mi'raj batunya. Dalam tunyan diistilahkan dengan Amul Hus, tahun duka Rasulullah. Setelah Rasulullah Isra Mi'raj masih penuh tantangan dan banyak yang murtad. Nah watai pegan lung kala lung Isra Mi'raj. Kala ulangin nyan terbagai beraju nyan kah aku petih lero. Kiban bergah ke ulangin lama-lam nyan ulangin lama-lam nyan katro kuno long batat. Banyak yang murtad kecuali orang-orang yang kokoh iman, termasuk yang paling kuat iman Abu Bakar. Katakan dengan Abu Bakar Siddiq. Hidih kedua pinah nyah betih le ro ko nak jadi le ku iman ya pegah ya ulangnya nya kakali ya. Waktu itu Abu Bakar, kalau itu dari mulut Rasulullah, lebih dari itu saya yakin. Tak mungkin Rasulullah berbohong. Lagi Aisyah, lagi Khadijah. Saat manusia yang lain menuduh Rasulullah pembohong dengan mendakwa dirinya Rasul, tapi Khadijah mengatakan engkau benar wahai Rasulullah. Saat orang lain
mengingkari kejujuran Rasulullah, tapi istrinya tetap meyakini kejujuran Rasulullah. Begitulah dukungan Khadijah. Orang lain menjatuhkan suaminya, tapi istrinya mengangkat suaminya. Tetapi walaupun ada sebaliknya, orang lain mengangkat dirinya, tapi istri keluarga menjatuhkan suaminya. Itu hal yang terjadi, tapi sebaliknya terjadi pada Khadijah. Waktunya Hana berhasil, maka setelah 13 tahun Khadijah sudah tiada, Abu Talib sudah tiada, maka setelahnya lah terjadi hijrah ke Madinah. Yang disambut pertama proses Ansar adalah pertemuan Rasulullah dengan kaum Khazraj di Mekah di musim haji. Hinan terjadi proses ke kaum Ansar yang menyambut Rasulullah. Jadi enak cerita urut malam yo. Kasih anda cerita malam. Jadi kaji enan. Yang penting intinya, kalau anda ingin menjadi manusia yang dekat dengan Allah, lebih sempurna, memiliki hati yang lebih bagus, seringlah bertafakur, merenung seorang beramal, masuk khalwat atau menyendiri, hanya mengosongkan waktu bersama Allah. Pejak tahu sisi waktu. Setelah itu ada kesibukan. Ya, tanya manusia ada kesibukan, cari makan, bekerja, berinteraksi dengan manusia. Tapi 24 jam berinteraksi dengan makhluk. Sisi waktu berinteraksi dengan Allah dalam kesunyian sebagaimana Rasulullah berkhalwah di dalam gua. Disitulah akan menemukan keyakinan. Disitulah kita akan temukan cinta akhirat. Disitulah kita akan temukan cinta kepada Allah. Dalam rutinitas dan kesibukan, hanya mengotori pemikiran. Seringlah menyepikan diri hanya bersama Allah, tanpa diketahui oleh siapapun, kecuali Allah. Mafhum? Yang kena ilmiah tak amal. Kalau sudah dekat, kalau sudah cinta, kita akan gampang berkorban. Tantangan akan ringan. Tapi kalau hanya sebuah pengetahuan di otak, tidak akan mampu menjadi manusia yang mampu hadapi tantangan. Karena tidak ada takut dan cinta. Tidak ada yang ditakuti dan tidak ada yang disukai. Untuk mendapatkannya, sisihkan waktu bersama Allah. Tapi gimana? Nah, wate tepi pajat menyona HP tepi ada. Itu kalau punya HP itu ramai di dalam kesepi. Nah, kau ada baik sinyal baik pulsa baik. Hanya bersama Allah, sisihkan waktu, ikuti Rasulullah. Rasulullah dipersiapkan menjadi rasul, dimulai oleh mengasingkan diri dari makhluk, menyisihkan waktu hanya bersama Tuhan, hanya bersama Allah. Tidak cukup kecerdasan otak, tetapi harus cerdas hati, harus timbul kekokohan jiwa. Temukan itu dengan tafakur, temukan itu dengan renungan, temukan itu dengan keinsafan. Berzikir untuk mendapatkan keinsafan. Maka berzikir diperintahkan dengan hati, tidak cuma lidah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahi marji'u wal ma'ab.